Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmade Arnaldi dengan NIM 23042195 akan mempresentasikan materi pertemuan 4 dan 5 serta resume tentang podcast episode 4 dan 5. Yang pertama, saya akan mempresentasikan peta konsep pertemuan 5, yaitu tentang strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindakan nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal baru atau disebut dengan new entry. Di dalam entrepreneur strategi terdapat entrepreneur mindset dan managing resources strategically. Strategi bagi pemimpin pasar. Yang pertama, bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Selanjutnya, strategi bagi bukan pemimpin pasar. Yang pertama, secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Strategi lain yaitu yang pertama, pertahanan bersaing, yang kedua mencoba untuk produk yang menjadi pemukul besar dan tidak berkonsentrasi pada perbaikan keberhasilan produk yang sudah ada, yang ketiga mengambil langkah positif dan proaktif untuk menguasai manajer, kunci, dan ahli teknik. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan usaha. Yang pertama, manajemen usaha. Bisnis adalah beraksi. Yang kedua, manajemen usaha langkah sukses. Yang ketiga, manajemen usaha langkah aksi. Yang keempat, manajemen usaha untuk administrasi. Selanjutnya, teknik dan strategi pemasaran. Yang pertama, berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, kenyamanan, inovasi, dan kecepatan. Selanjutnya ada strategi pemasaran bagi usaha baru. Yang pertama, penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan periklanan. Yang kedua, mengembangkan pasar, meningkatkan penjualan dengan mengenalkan produk pada pasar baru. Yang ketiga, mengembangkan produk, memodifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, segmen pasar pemasaran produk berdasarkan segmennya. Yang terakhir adalah strategi pengembangan usaha. Yang pertama, misi, yang kedua tujuan, yang ketiga strategi, dan yang terakhir adalah kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resume episode 4x5 podcast dengan judul Gebyar Kuliner Minang sebagai Destinasi Wisata. Wali Kota Payakumbuh, Bapak Erwin Junus, berbagi perjalanan hidupnya mulai dari karir awal di dunia percetakan hingga mendirikan perusahaan sendiri, PT Flex Sinergi Indonesia. Keahlian dalam bidang pemasaran membawa perubahan signifikan bagi Kota Payakumbuh, khususnya dalam merintis sentra industri rendang yang mendapat perhatian internasional. Bapak Erwin mengungkapkan cinta dan dedikasinya terhadap kampung halamannya yang membawa dampak positif dalam strategi pembangunan dan branding kota. Terobosannya dalam mengangkat rendang sebagai produk unggulan berhasil memberikan peluang bagi UMKM lokal dan mempromosikan Payakumbuh secara global. Pada episode ini, menginspirasi pendengar dan dunia bisnis, politik, dan pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya impian besar, kesungguhan, dan pemanfaatan potensi lokal untuk kemajuan daerah. Saya akan mempresentasikan tentang peta konsep materi 5 tentang etika bisnis dalam wirausaha. Etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis merupakan landasan penting dan harus diperhatikan terutama untuk menciptakan dan melindungi reputasi perusahaan. Ada 3 tingkat norma etika, yaitu hukum, kebijakan dan prosedur organisasi, dan yang terakhir, moral sikap mental individual.
prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, yakni ada kejujuran, integrasi, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada cara-cara mempertahankan standar etika. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kembangkan kode etik. Yang ketiga, jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, lindungi hak perorangan. Yang kelima, adakan pelatihan etika. Dan yang keenam, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Selanjutnya ada tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap karyawan. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap investor. Dan yang kelima, ada tanggung jawab terhadap perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang resume episode 5 kaki 5 podcast dengan judul Potret Pengusaha Muda Minang. Membangun bisnis bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang mustahil. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mencoba sebanyak 10 kali, dan jika 9 kali gagal, masih ada satu kesempatan untuk berhasil. Untuk mempersiapkan diri, kita dapat mengukur seminar kewirausahaan, membaca buku-buku tentang bisnis, dan meningkatkan kecerdasan dalam usaha. Penting untuk menyadari bahwa membangun bisnis memiliki resiko, termasuk resiko bangkrut. Jika bisnis stabil, maka dapat berkembang dan memberikan hasil yang memuaskan. Penting untuk belajar langkah demi langkah dalam memulai sebuah usaha, serta memiliki motivasi yang kuat. Jejaring pemasaran juga penting, dan media internet dan sosial merupakan alat yang efektif untuk memperluas jangkauan bisnis. Pemanfaatan internet dalam bisnis dapat menentukan kesuksesan bisnis di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.